Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Wahyu Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Rabu 22 November 2023, ditulis oleh rekan saya, Pendeta Yoce Handikaru dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Hamba yang Setia. Didasarkan pada Injil menurut Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Matius 24 ayat 46. Mari berdoa sebelum baca Alkitab. Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus ketika kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Supaya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan bagi kita sekalian Matius 24 ayat 46 yang berbunyi demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sahabat, Matius 24 ayat 45 sampai 51 ini berisikan perumpamaan yang memperlihatkan dua model kualitas hamba dalam menantikan kedatangan kembali tuannya, yaitu hamba yang setia dan bijaksana serta hamba yang jahat. Perumpamaan ini diawali dengan sebuah pertanyaan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ini berarti yang menjadi perhatian utama perumpamaan tersebut adalah bagaimana kita menempatkan diri sebagai hamba yang setia dan bijaksana dalam menantikan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Hamba yang setia dan bijaksana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan tuannya. Ia menggunakan kepercayaan tuannya dengan sebaik-baiknya. Kedua, berintegritas. Setiap tugas dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab walaupun tidak diawasi oleh tuannya. Tidak korupsi, tidak menyelewengkan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Ketiga, menggunakan waktu yang diberikan tuannya sebagai kesempatan untuk menghasilkan karya yang baik dan bermanfaat. Ia tidak membuang waktu dengan percuma seperti dilakukan hamba yang jahat. Karena itulah tuannya puas dengan hasil kerjanya. Sahabat, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba yang setia dan bijaksana dalam masa penantian kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Karena itu marilah kita memperlihatkan kualitas hidup yang membuat kita menjadi pribadi yang seperti hamba yang setia dan bijaksana itu, yang tercantum dalam atau dikisahkan, diajarkan di dalam perumpamaan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami untuk terus menjaga diri kami menjadi hamba yang setia dan bijaksana sementara menanti kedatangan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan tanggung jawab untuk merawat atau menjaga anak-anak kecil, para babysitter. Beri mereka hati seorang ibu. Beri mereka hati seorang hamba yang baik dan bijaksana, yang menjaga, merawat anak-anak yang dipercayakan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, layaknya seorang ibu. Meskipun ayah dan ibu dari anak-anak yang dipercayakan itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Berikan mereka, para babysitter, hati yang penuh cinta kasih, supaya anak-anak kecil yang dipercayakan kepada perawatan penjagaan mereka itu, mereka jaga dengan penuh cinta, supaya boleh bertumbuh dengan sebaik-baiknya. Berikan kesehatan kepada para babysitter. Berikan terus kerinduan meningkatkan kemampuan untuk mendampingi, membaca buku-buku, mendengarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan merawat dan mendampingi anak-anak kecil. Supaya dengan demikian mereka menjadi hamba yang baik dan bijaksana, yang mengerjakan tanggung jawab mereka dengan sepenuh-penuhnya, dengan sungguh-sungguh, meskipun
majikan mereka tidak bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, sempurnakanlah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.